Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Syiar dan Terbiah. Syiar dan Terbiah merupakan program unggulan di SPTV yang akan mengupas, mendalami, dan akan menggali tentang seputar dakwah, pola hidup secara Islam, dan juga pendidikan yang ada di kota Sungai Penuh. Pada kesempatan ini telah hadir bersama saya seorang psikolog kelahiran Kerinci, yaitu Ibu Nur Auliadina. Selamat datang Bu Nur, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kesibukan dalam menjalani rutinitas sebagai seorang psikolog, Bu Nur? Oke, sebenarnya di psikolog di Sungai Hmm, Penuh di Kerinci ini sudah lumayan aktif, hmm, orang-orangnya juga sudah peduli dengan mental. Jadi saat ini saya sedang berpraktek di salah satu hmm, biro psikologi. hmm, Nah, di sana yang letaknya juga di Sungai Penuh. Jadi di ya, sana kita melakukan konseling, tes kesiapan belajar, hmm. terus juga melakukan rekrutmen. Gitu. Baik, bersama psikolog pada hari ini, Bu Nur, kita akan membahas tentang pengaruh pola asuh terhadap psikologi anak. Bu Nur, kira-kira pola asuh orang tua itu berpengaruh tidak terhadap perkembangan psikomotor, kemudian juga psikologi anak itu sendiri, Bu Nur? Oke, sebelumnya saya jelaskan Mhm, bahwa sebenarnya pola asuh itu yang lebih kita kenal dengan gambaran orang tua mhm. terhadap apa yang dilakukan kepada anaknya gitu. Iya iya iya, Jadi benar-benar. perlakuan ini biasanya dilihat dari cara mendidik, Mhm. kemudian cara dia membuat Iya peraturan, iya iya. kemudian juga cara dia membentuk anak. Mhm, Terus pola asuh ini kalau ditanya apakah mhm. dia berpengaruh, sangat berpengaruh Iya iya terhadap iya. perkembangan Mhm, psikofisik, mhm, motorik, terus mhm. juga terutama psikologis anak. Jadi jawabannya sangat berpengaruh sih. Ya, apalagi, pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak itu di keluarga dulu ya, Bu Nur, ya, Benar, sebelum dia keluar untuk sekolah formal, maka di keluarga itu sudah ada pendidikannya, benar ya? betul betul. Jadi kira di usia yang, balita atau sampai ke anak-anak, bagaimana pengaruh pendidikan dalam keluarga itu terhadap perkembangan psikologinya, Bu Nur? Oke, jadi anak ini Mhm. lebih banyak meniru daripada Oh, iya 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 mmm, iya. anak itu tidak bisa dikatakan Mhm, misalnya kita jelaskan, namun mhm, anak itu lebih banyak mhm. untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Iya 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 Reaksi iya. pertama orang tua, Mhm, apa yang diperlihatkan orang tua di rumah, mhm. itu sangat mempengaruhi sikap anak ketika ia dewasa maupun Iya dengan iya orang iya. lain, dengan orang di sekitar. Intinya adalah orang tua zaman sekarang itu memang harus melihat bagaimana dia memberikan perilaku terhadap anak itu. Nah, untuk pola asuh sendiri, pola Mhm, asuh itu di dalam psikologi kita mengenal mhm. beberapa pola asuh. Iya iya. Nah, untuk agar mudah dimengerti, sebenarnya Mhm. pola asuh itu ada 4. Iya iya Nah, iya. pola asuh yang pertama itu adalah Mhm, otoriter. Kita biasa kenal dengan pola asuh otoriter. mhm. Biasanya pola asuh otoriter itu di mana orang tua itu biasanya menjadi dominan. Orang tua itu dominan, orang tua itu mempunyai kontrol terhadap sikap Mhm. anak, terus juga orang tua itu biasanya tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk membantah apa yang disampaikan oleh orang tua. Iya Nah, iya iya itu. iya. Kedua ada pola asuh demokratis. Nah, Mhm, pola asuh demokratis ini di mana orang tua itu terlibat dengan anak, dia mengontrol, tapi dia juga memberikan anak kesempatan untuk mengajukan pendapat. Terus dia mhm. memberikan penjelasan bahwa kalau dia memiliki aturan, dia punya penjelasan kenapa sebenarnya aturan itu Iya iya dibuat. iya iya iya. Terus juga ada pola asuh yang kita sebut dengan permisif atau bahasa awamnya itu adalah memanjakan. Nah, Mhm mhm. kenapa? Karena memanjakan itu sikap orang tua yang dia terlibat kepada anak Iya iya sebenarnya. iya iya. Namun, dia itu terlalu memberi kontrol itu di tangan anak gitu. Mhm Jadi mhm. semuanya itu mengikuti kata anak, Bang. Iya iya Jadi iya iya semuanya iya. dijelaskan lewat anak gitu. Iya 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 Terus iya. anak itu mau apa, orang tua tidak tidak pernah membantah. Iya Nah, iya itu iya, dia. benar benar benar. Terus yang terakhir itu ada pola asuh mengacuhkan. Biasanya ini terjadi Mhm. pada orang tua yang sibuk, orang tua yang tidak mempunyai waktu sehingga dia terkesan mengacuhkan anak. Iya 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 Itu iya. adalah beberapa contoh pola asuh di dalam psikologi. Jadi di antara 4 pola asuh tersebut, kira-kira yang tepat untuk, pendidikan di rumah itu pola asuh yang seperti apa, Bu Nur? Di Oke, antara keempat tadi itu? oke, di antara 4 tadi, itu adalah pola asuh yang paling bagus dan paling baik Mhm. sebenarnya untuk diterapkan, itu adalah pola asuh demokratis, di mana orang tua itu memberikan kesempatan kepada anak untuk berdiskusi. Terus Iya iya tapi iya dia iya. juga mengontrol. Misalnya anak itu memberikan
pendapat tuh. Mhm, Misalnya anak itu memberikan pendapat dan orang tua itu mencoba mendengarkan. Namun apabila pendapat itu salah, orang mhm. tua akan mengarahkan kepada anak. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi pola asuh yang paling mungkin diterapkan yaitu adalah pola asuh demokratis. Tadi Bu Nur sempat menyinggung tentang pola asuh yang otoriter ya. Betul. Orang tua yang otoriter artinya itu identik dengan orang tua yang temperamen mungkin, orang tua yang memang tidak bisa memberikan pilihan. Misalnya kalau sudah mengatakan A ya harus A. Benar. Jadi kira-kira kalau ini diterapkan di usia anak itu masih dikatakan balita lah, itu pengaruhnya sampai ke dewasa seperti apa karakter yang terbentuk nantinya? Oke, kita berbicara dari segi psikologisnya Ya, ya. Jadi psikologisnya ya. anak yang cenderung memiliki orang tua dengan pola asuh otoriter ini, dominan, mengontrol tadi ya, Mhm. seperti yang saya sampaikan. Dari kecil anak itu misalnya mau sekolah di mana, dia harus sekolah di tempat itu tanpa ada alasan apapun. Iya, 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 iya. Oke, jadi di waktu dewasa, kalau kita berbicara mengenai psikologisnya, Mhm. anak ini tuh akan cenderung menjadi anak yang mudah murung, mudah Mmm. stres, Iya, dia iya, iya, juga iya. anak yang tidak ceria, terus dia Mhm, juga memiliki kelemahan dalam lingkungan sosial, Bang. mhm, Kenapa? mhm. Karena dia tidak pernah melakukan komunikasi dari kecil, dia harus mengikuti perintah dari orang tuanya. Iya, 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 iya. Itu dari dampak negatifnya. Kemudian kecenderungan dia untuk stres itu mempengaruhi dia dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Kenapa? iya, Karena iya, iya. lingkungan dia ketika dewasa itu bukan cuma orang tuanya saja, tapi Mhm, juga orang lain, teman-teman, lingkungan, mhm. dan anak-anak yang cenderung stres itu tuh akan mengalami banyak masalah ketika dewasa. Iya, Namun iya, iya, iya. tentu dampak dari otoriter ini bukan cuma negatif, Iya, iya. tapi dia juga memiliki manfaat yang positif Mhm, apabila mhm. apabila anak ini dia bisa memanfaatkan pola asuh tersebut dengan baik. Kenapa? Karena anak dengan pola asuh otoriter ini sebenarnya bisa menjadi disiplin. Mmm. Kenapa? Karena dia dari kecil sudah membiasakan diri untuk menerima perintah. Jadi dia punya perintah, jadi dia bisa disiplin. Namun memang dampak dari otoriternya lebih banyak dampak negatifnya daripada Negatifnya ya. Jadi apalagi nih, kita sempat saya sempat baca artikel bahwa anak yang dididik dengan otoriter ya, atau kita, katakanlah dengan ada unsur kekerasannya dalam tanda kutip, baik itu kekerasan verbal maupun hmm, kekerasan fisik, itu akan membentuk pribadi anak nanti akan jadi pribadi yang, nakal ya, suka berkelahi, kemudian juga ya suka mengganggu orang lain lah. Itu benar nggak asumsi yang mengatakan demikian? Oke, sebenarnya begini ya. Kalau Mhm, otoriter tadi seperti yang saya jelaskan, mhm. psikologisnya itu lebih mengarah kepada sikap yang rendah diri, kurang kontrol. Mmm, Terus dia juga mudah stres dan mhm, komunikasi sosial yang kurang. Itu otoriter. mmm, Namun seperti yang Bang Ogi jelaskan tadi yang mhm, mengenai anak dengan kekerasan, kenakalan remaja, mhm. itu biasanya lahir dari pola asuh yang satu lagi tadi yang saya jelaskan, Oh, yaitu iya, iya. pola asuh mengacukan. Oh, terserah dia lah ya? Iya, itu Heeh, adalah orang tua yang kurang memiliki waktu terhadap anak, mhm, orang tua yang kurang terlibat dengan anak. Biasanya anak-anak yang lahir demikian, mhm. dengan pola asuh yang demikian, dia itu cenderung menampilkan perilaku ketika dewasa itu dia terlibat dalam kekerasan, terlibat dalam kenakalan. Mmm, Nah, itu biasanya lahir dari anak-anak dengan orang tua yang mengacuhkan. Kecenderungannya begitu. akan cenderung seperti itu ketika Hmm, dewasa, Bu Nur ya. betul, betul. Jadi, tadi kita ingin, mengupas sedikit, ingin tahu sedikit, kira-kira di lingkungan keluarga itu merupakan tempat pengenalan pertama ya bagi seorang anak itu terhadap dunia. Betul. Artinya dia belum masuk ke dunia luar, tapi di keluargalah dia mulai mengenal. Nah, bagaimana cara orang tua itu memfilter supaya anak itu ya dapat, karena anak ini kan rasa ingin tahunya kan tinggi nih. Betul. Nah, bagaimana cara orang tua itu dapat mengontrol anaknya itu supaya terarah nanti dalam dia itu ingin tahu semuanya nih. Nah, bagaimana cara orang tua itu untuk memfilter agar rasa ingin tahunya itu disalurkan ke aspek yang positif. Oke, jadi sebenarnya gini ya, pola asuh orang tua itu Mhm. tentu dipengaruhi oleh beberapa hal juga, Iya, Bang. iya, iya. Kenapa? Karena pola asuh itu biasanya dipengaruhi juga oleh pendidikan. Kita nggak bisa Mhm. berbicara tentang orang tua tuh bagaimana yang bagus untuk anak, sedangkan dia tidak memiliki pendidikan yang bagus Iya, misalnya. iya, 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 Terus iya. dia juga Mhm, selain pendidikan, pola asuh itu juga dipengaruhi oleh ekonomi. Ekonomi mhm. keluarga itu membentuk bagaimana karakter orang tua tersebut. Iya. Nah, terus Mhm. juga ada budaya. Jadi, Mhm. Bang, tentu pola asuh itu
berpengaruh dari 3 hal tersebut juga, dipengaruhi oleh 3 hal tersebut juga. Pendidikan Mhm. orang tua itu juga penting, pendidikannya bukan cuman yang akademis saja, pendidikan tuh Mmm. bisa jadi dia sudah memiliki anak pertama nih misalnya, Iya iya terus iya dia iya. udah punya pendidikan terhadap itu, bagaimana Heeh. mengasuh anak dengan baik, kemudian Iya iya iya. budaya, budaya tuh kita dipengaruhi nih di Kerinci misalnya. Kita dapat dipengaruhi juga oleh budaya Iya iya bagaimana iya. di lingkungan. Nah, jadi kalau untuk orang tua bisa memfilter anak, Mhm. itu masih tergantung pada orang tuanya sendiri. Nah, cara yang terbaik yang mungkin adalah dengan menerapkan pola asuh yang saya jelaskan tadi, pola asuh demokratis. Kita bisa mendengarkan pendapat anak, tapi kita juga mengetahui sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak itu betul atau tidak sebenarnya. Iya, benar 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 benar. Oke, Bu Nur, ini kita makin menarik aja nih diskusi kita pada kesempatan ini. Mungkin kalau ada nanti yang ingin berkonsultasi tentang psikologi dengan Bu Nur, kira-kira di mana, Bu Nur? Oke, saat ini saya tuh praktek di salah satu Mhm, biro psikologi namanya Mind and Personality. mhm, Nah, itu lokasinya di Jalan Tanah Mendopo di Sungai Penuh di bawah mhm, Masjid Raya. Nah, di mhm, situ kita menyediakan banyak macam bidang psikologi, mhm, Bang. Ada konseling, mhm. konseling dewasa, konseling anak, konseling remaja, terus juga kita juga menyediakan jasa rekrutmen, misalnya pegawai dari bank salah satu bank atau apa, nah yang ingin merekrut pegawai kita bisa di sana. Terus juga ada juga tes-tes psikologi lainnya. Oke, untuk lebih lengkapnya pemirsa ya dapat dilihat nanti alamat dari Biro Psikologi yang di situ akan bertemu dengan Bu Nur secara langsung ya di bawah ini. Ya, nomornya juga ada di bawah ini. Oke. Eh Nextnya Bu Nur tentang terkait dengan pola asuh tadi, kira-kira ada nggak pengaruhnya nih anak yang diasuh oleh orang lain misalnya, bukan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Misalnya gini, anggap orang tuanya itu sudah meninggal atau orang tuanya itu ke Malaysia mungkin kan banyak kasus di Kerinci ini. Lalu dia diasuh oleh orang lain, oleh keluarganya, neneknya atau dititipkan ke family. Kira-kira itu ada nggak pengaruhnya? Oke, sebenarnya ini menarik ya. Hmm. Kenapa? Karena seperti yang Bang Bogi sampaikan tadi Hmm. kalau di Kerinci ini banyak juga hal yang Iya demikian banyak kasus terjadi. seperti itu ya. Benar. Nah, sebenarnya di kasus ini orang tua itu memang sebenarnya adalah dasar Hmm. untuk membentuk anak. Nah, apa yang terjadi jika orang tua itu tidak bisa Hmm. berada di sisi anak? Hmm. Nah, maka peran itu digantikan oleh orang lain. Hmm. Nah, ketika peran itu digantikan oleh orang lain, tentu orang tua itu tidak bisa mengontrol, terutama masalah di kelekatan anak gitu. Anak itu Hmm. mengalami permasalahan dalam kelekatan. Anak itu tidak bisa Iya iya iya. memiliki hubungan yang romantis dengan orang tua gitu loh. Jadi Hmm. akan terkait lagi dengan pengasuh. Nah, kalau apakah itu berhubungan, kita lihat dulu pengasuhnya ini akan menerapkan pola asuhan yang bagaimana. Nah, kalau dia menerapkan pola asuh yang baik juga kepada anak, maka Hmm. itu akan berdampak positif. Tapi kecenderungan biasanya kan orang tua itu tidak terlalu orang tua asuh atau pengasuh lainnya Hmm. tidak dapat memperhatikan anak seperti orang tua, biasanya seperti itu kan. Nah, jadi anak-anak yang biasanya diasuh oleh orang lain itu tentu berdampak sih ke kehidupannya sehari-hari. Namun itu Oke. terbalik lagi Hmm. ke Oke, pengusahanya sisi gimana. psikologisnya ya. Betul. Jadi baik pemirsa, kita akan mengupas lebih dalam lagi tadi terkait dengan eh, adanya pertukaran pola asuh nih, pertukaran pola asuh dari orang tua ke orang lain. Kira-kira berdampak enggak secara psikologis? Apa saja dampaknya? Kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Ogi Sandria di acara Syiar dan Terbiah. Kita kembali akan membahas tentang topik yang menarik, yaitu tadi kita menyambung kembali Bu Nur tentang bagaimana pergantian pola asuh tadi dari orang tua ke orang lain. Berdampak nggak secara psikologis? Tadi Ibu sudah mengatakan, ya pasti berdampak dong, tidak mungkin tidak berdampak. Kira-kira Bu Nur, dampak yang paling fatal itu seperti apa?
Oke, biasanya itu terkait lagi ya, Ya. kita lihat dulu Hmm, asuhannya tuh siapa, bibi kah, tante kah, hmm, nenek kah. Nah, hmm, bagaimana mereka menerapkan pola asuh juga di dalam kehidupan anak itu. Kalau seandainya nih, pola asuhan itu sebenarnya tergantung, tergantung lagi kepada siapa yang mengasuhnya tadi. Kalau tantenya yang mengasuh, namun menerapkan pola asuh yang bagus, itu dampaknya bakal positif karena. hmm, Tapi kalau dampaknya, kalau pola asuh yang diterapkannya itu negatif, misalnya tidak lebih mengacuhkan anak atau tidak hmm, peduli dengan kehidupan anak, nah hmm, itu akan berdampak juga tentunya ke hal yang negatif kepada anak tersebut. Itu kembali lagi, pola pengasuhan itu bukan cuma orang tua sebenarnya. Jadi hmm. pengasuh pun pengasuh, kita sebutnya pengasuh Guru misalnya. ya atau apa, itu, Hmm. yang terlibat langsung dengan anak itu, sehari-hari dia terlibat dengan kegiatan anak. Nah Iya, itu iya, iya, iya. namanya adalah pengasuhan, gitu. Kalau romantisme antara anak dengan orang tua nih perlu ndak untuk untuk diintenskan atau bisa ndak tergantikan gitu? Oke, keromantisan antara orang tua dan anak Iya, itu kita sebutnya itu kayak, kelekatan, semacam iya, iya. kelekatan. Nah, orang tua dengan anak itu sebenarnya perlu menerapkan, kelekatan. Kayak Hmm, sehari-hari contoh kecil saja nih, Bang, hmm, kita bisa sebenarnya memberikan kelekatan dengan anak itu dengan memberikan perhatian, hmm. atau dengan menyapa, atau hal-hal kecil yang bisa kita lakukan seperti kita bertanya, "Bagaimana kegiatanmu?" Anak itu tanpa kita sadari dia merasakan bahwa bagaimana sebenarnya perilaku dan kelekatan dia terhadap orang tua itu sendiri. Nggak cuman kita dengan memberikan hal-hal yang romantis, hadiah itu bukan bukan selamanya membentuk keromantisan terhadap anak. Iya, iya, iya. Dengan memberikan Perhatian ya. perhatian, Hmm, bertanya hmm, misalnya, bagaimana kegiatannya, apa yang dia hmm, rasakan. Nah, hmm. itu tadi. Itu tuh penting sebenarnya untuk membentuk keromantisan antara orang tua dan anak. Nah, pertanyaannya lagi, Ya, itu kan berhubungan dengan dampak anak ketika dia dewasa. iya, iya. Apa sih dampak keromantisan orang tua, kelekatan, dan yang dirasakan itu terhadap anak ketika dewasa, anak-anak dengan orang tua yang demikian itu biasanya cenderung bisa menghargai orang lain. Hmm, Dia bisa menghargai orang lain, dia bisa bekerja sama dengan baik, iya, iya, iya. terus juga dia tuh punya inisiatif. Anak-anak dengan orang tua yang peduli, yang care, yang menerapkan pola asuh demokratis tadi, Hmm, itu hmm, hmm. biasanya dia lebih punya inisiatif. Kenapa? Karena dia tuh sudah terbiasa dari kecil diberikan, "Gimana Pilihan ya, iya. pendapatmu?" Gitu, gitu sih. Jadi itu lebih baik untuk anak ya secara secara psikologisnya, Bu Nur. Hmm, Oke, Bu Nur, kemudian eh, terkait dengan relasi anak dengan orang tua nih. Kira-kira kalau di rumah itu anak selalu menyaksikan hal-hal yang misalnya ada pertengkaran nih dari orang tua dengan orang tua nih atau orang tua dengan orang lain dan itu dilakukan di depan anak. Kira-kira berdampak enggak bagi psikologis anak itu sendiri? oke, itu pertanyaan bagus. Mm. Kenapa? Karena itu sangat berdampak. Karena Oh, kenapa? Karena orang tua itu adalah seperti yang saya jelaskan di ya. pertama ya, reaksi pertama yang ditemukan oleh anak itu di orang tuanya. Lingkungan Mm-mm. pertama yang dilihat oleh anak, yang direkam oleh memorinya itu adalah kehidupan dia di rumah. Mm-mm. Bagaimana dia berperilaku dengan orang lain di luar, Mm. itu tergantung bagaimana sebenarnya perilaku yang dia lihat di rumah gitu. Meskipun Mm. tidak selalu, anak nakal itu tidak selalu juga karena pengasuhan orang tua, bisa jadi karena budayanya, Iya, iya, perilakunya. iya, iya. Namun itu berdampak. Kenapa? Karena anak itu biasanya kita berbicara anak-anak ya, Iya, iya. anak-anak di usia 1 sampai 5 tahun misalnya. Mereka itu Mm. sedang usia golden age atau kita sebutnya usia emas gitu. Mm. Jadi ketika dia merekam memori yang buruk di dalam kehidupannya sehari-hari, Mm. itu tentu akan terekam kan di dia. Nah, ketika dia dewasa, dia akan menerapkan perilaku yang misalnya dia akan memberikan perilaku yang kasar juga. Atau bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi anak itu lebih ke murung, Mm. lemas, stres gitu. Mm. Atau anak-anak dengan uh, apa ya, tingkat keceriaan yang lemah gitu. Biasanya Iya, 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 anak-anak itu iya. lahir dari pengasuhan yang menerapkan perilaku-perilaku yang buruk gitu loh di rumah. Jadi kalau orang tua ini ingin bertengkar atau jangan bertengkar lah, tapi kalau terpaksa harus bertengkar, Oke. sebaiknya tidak dilakukan di depan anak ya, Bu Nur Oh, ya? tentu, tentu. Jadi Iya. orang tua itu sebisa mungkin, Mhm, dia itu, sebisa mungkin untuk, menghilangkan perilaku-perilaku yang buruk di depan anak. Jangankan ini kita contoh kecil saja ya, iya. anak-anak tuh jangankan ketika dia dewasa, Mhm, ketika dia kecil, dia melihat perilaku yang buruk di rumah, iya, anak iya. itu tentu akan meniru di luar. Dia Mmm, akan berbicara dia mendengar perkataan kotor misalnya atau hal-hal yang tidak layak di rumah, mhm, dia bisa menerapkan itu di orang-orang di luar di sekitarnya begitu. Nah, jadi sebenarnya ya itu dihindari ya hal-hal yang kayak ada omongan kasar. Pokoknya intinya
perilaku orang tua itu akan mempengaruhi juga bagaimana anak itu bersikap. Karena reaksi pertama yang dia terapkan di luar itu berdasarkan atas reaksi yang dia temukan di rumah. Ya, banyak kita temukan kasus juga nih. Hmm? Kita juga riset dengan guru-guru bagaimana melihat psikologi anak yang di rumah tuh sedang ada masalahnya. Misalnya keluarganya tuh divorce Ya, atau sedang ada konflik besar antara ibu dengan bapak. Ketika di sekolah dia cenderung lebih murung, diam dan tidak memperhatikan pelajaran. Itu kira-kira kenapa tuh, Bu Nur? oke. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Karena anak itu kan sering menyaksikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Berarti rumah. akan nyerang langsung ke Nah, apa psikologis. psikologinya ya? Iya, nah, Kalau karena itu sangat berpengaruh. Bagaimana bagaimana sebenarnya psikologis anak itu, apalagi anak-anak ya, karena dia masih terlibat sekali dengan orang tua kan. Jadi kenapa, sebenarnya meskipun kita mengatakan kalau orang tua yang divorce anaknya akan buruk, itu tentu tidak. Kita tidak bisa berbicara ya belum demikian, tentu juga ya. belum tentu. Namun Hmm. itu, kenapa berpengaruh, apalagi anak-anak seperti yang riset yang mau dilakukan Hmm. tadi, kenapa? Karena anak itu merekam hal buruk dalam hidupnya dan itu membuat dia menjadi stres, dia menjadi Hmm. murung, dia menjadi tidak memiliki kontrol akan dirinya gitu. Karena adanya rasa ketidakberdayaan kita sebutnya. Karena Oke. dia sebenarnya dia tahu apa yang dialami oleh keluarganya, tapi dia Hmm. tidak bisa melakukan apapun kan. Iya, Nah, iya. hal tersebut itu juga membentuk anak menjadi murung, lemas, tidak bisa menyampaikan hal yang baik gitu, dan dia juga tidak bisa melakukan apapun gitu. Oke, ini ada lagi kasus yang kedua pemirsa. Itu anak yang sering dipukuli misalnya Hmm, ketika dia salah nih, dipukuli, dibentak-bentak, dicaci maki dengan nada yang tinggi. Kira-kira itu berdampak juga tidak terhadap terhadap psikologinya? oke. Sebenarnya itu Mhm. seperti yang saya jelaskan ya, Mhm. tentunya pengasuhan itu selalu berdampak terhadap anak, Iya, meskipun itu bukan faktor utama, iya, iya, iya. tapi pengasuhan itu berdampak dengan anak. Kenapa? Ya karena reaksi pertamanya tadi, karena orang tua adalah pelajaran pertama yang dia temukan gitu. Iya, Dia iya, iya. menemukan pelajaran itu di rumah kan. Mhm. Orang tua yang pemukul, orang tua yang demikian tadi, itu bisa kita arahkan ke pola asuh otoriter, Bang. Kenapa? Karena orang tua itu kan cenderung memarahi anaknya ketika salah. Dia memberi hukuman. Nah, anak-anak yang demikian itu ketika dewasa itu memang cenderung memiliki psikologis yang kurang baik. Cenderung ya, Mmm. memiliki kecenderungan demikian. Yang seperti yang dijelaskan tadi, dia tuh mudah cemas sebenarnya, mudah Mhm. stres. Dia juga dari kecil itu bisa jadi dia merasa ketidakberdayaan tadi. Dia bisa murung, dia bisa stres, dia juga sulit sekali berkomunikasi dengan orang lain. Jadi bisa jadi dia tuh nanti akan menjadi pribadi yang cepat menyerah, bener ya? Nah, bisa jadi. Tidak menjadi pribadi yang suka berjuang ya? Heeh, benar. Karena sudah tertekan dari dia kecil Kecil. ya. Jadi artinya prestasi Hmm, anak yang selalu dibentak-bentak di rumah juga cenderung tidak baik ya, bener ya? benar. Jadi sebenarnya gaya pengasuhan itu, Mhm, gaya kita sebutnya gaya asuhan atau iya, gaya pengasuhan ya, mhm, itu tuh berdampak bukan cuma dari psikologis, tapi mhm. kita bisa bilang lebih lanjut itu perkembangan ya. Perkembangan itu terkait fisik, Oh, terkait pengaruh ya? ya tentu Mhm, fisik, terus apa namanya mhm. psikologis, terus selain psikologis juga Prestasi prestasi. ya? Prestasi. Nah, Mhm. kenapa? Karena anak yang cenderung dari di rumah sering dibentak, sering tidak boleh membantah, dia bagaimana ketika di sekolah? Dia juga tidak berani menyampaikan pendapat, dia tidak bisa berkomunikasi Mmm, dengan orang lain. Nah, hal itu pasti mempengaruhi prestasi anak juga. artinya kalaupun dia tahu dia akan mendam sendiri ya, Hmm, karena tidak berani mengeluarkan pendapat. Nah, pemirsa itulah bahayanya apabila jika di rumah anak itu dididik dengan pola yang otoriter. mhm, Artinya dengan pola yang kasar, keras, kemudian dia tidak boleh memilih. Artinya dia harus mengikuti kemauan dari orang tua, maka akan sangat berpengaruh bagi prestasi dan tentunya juga bagi fisik dan juga psikologi anak itu sendiri. Jadi ini sangat berbahaya untuk diterapkan di anak-anak pemirsa. Oke, Bu Nur, hmm, kira-kira bagaimana cara yang tepat ini jika anak itu salah? Tentunya namanya dunia anak-anak ya, dunia dia rasa ingin tahunya tinggi, kemudian dia itu belum paham dengan etika yang sebenarnya ya, belum paham dengan attitude. Kira-kira kalau ketika anak itu salah, bagaimana cara orang tua untuk menasihati anak tersebut, Bu Nur? oke. Sebenarnya gini,
Anak-anak itu tentu melakukan kesalahan ya. Iya, iya. Jadi anak itu bukan tidak boleh salah, tapi Mhm, ketika dia salah, maka itu dibenarkan. mhm. Oke, jadi ketika anak melakukan kesalahan, sebenarnya anak itu bisa belajar dari kesalahan tersebut. Nah, Iya, 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 iya. tanggung jawabnya itu di orang tua. Bagaimana dia menerapkan atau mengajarkan kalau ini itu salah dan Mhm, bagaimana yang benar. Kita contohkanlah, terapkan apa yang benar sebenarnya. mhm, Ketika dia melakukan kesalahan, kita terapkan bagaimana, oh apa yang benar sebenarnya. mhm, Nah, mhm, tidak perlu dengan menjelaskan kalau ini salah, tapi kita tunjukkan yang benar ketika anak mhm. itu merasa melakukan kesalahan. Kita arahkan, kita jelaskan dengan baik-baik ya tentunya. Jangan cenderung ketika anak melakukan kesalahan, biasanya orang tua itu lebih ke marah Ke ya, marah, Bang. ya. Anak jatuh saja Mhm. orang tua bisa marah Bisa marah, kan, udah sakit udah sakit dimarahi dimarahi. lagi. Iya, Nah, iya, itu iya. sebenarnya itu terjadi dari zaman dahulu ya, Iya, anak-anak iya, iya, iya. anak ketika sudah jatuh, itu makanya, itu kan sering kan orang Iya, tua, iya, iya. "Makanya jangan, makanya jangan." Nah, itu juga sebenarnya tidak baik ya untuk Iya. orang tua. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dia jatuh, dia melakukan kesalahan, kita ajarkan, "Nah, yang benar itu jangan seperti itu ya, tapi kita lakukan ini." Nah, kurangi kata jangan juga sebenarnya, tapi Mhm. jelaskan apa yang, harus Kenapa dilakukan. kenapa harus jangan ya? Kenapa kenapa itu tidak Tidak boleh dilakukan? ya, ya. Oke, oke, oke. Jadi tentunya dengan kelembutan orang tua, kemudian dengan apa, dengan kerendahan hati orang tua, maka anak itu akan terbiasa untuk hidup Mmm. lebih apa, lebih kalem, lebih santai, sehingga dia tidak ada beban baik secara fisik maupun psikologis. Baik pemirsa, kita apa, akan mengupas lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak bersama dengan Bu Nur juga ya. Nah, bagi yang ingin konsultasi ya, konsultasi psikologi dengan Bu Nur ada banyak layanan. Pemirsa boleh datang ke sini. Alamatnya ada di bawah ini, nomor HP-nya juga ada di bawah ini. Akan dilayani langsung oleh Bu Nur dan friend ya, Bu Nur Iya, ya. dengan tim ya. Ya, tentunya psikologi merupakan hal yang sangat penting saat ini dikarenakan manusia sekarang dengan banyak sekali tuntutan, banyak sekali tekanan, maka untuk merileks pikirannya, merileks jiwanya, maka datang ke psikolog adalah solusi yang terbaik ya. Baik pemirsa, kemudian Bu Nur, eh, kita akan apa membahas kembali nih, apa saja hal yang perlu dicontohkan orang tua terhadap anaknya di rumah tangganya. Apa saja hal yang perlu dicontohkan Ya, anak? ini antara misalnya sikap ayah dengan ibu yang harus diperlihatkan di anaknya. Tentunya sikap dan perilaku orang tua yang diterapkan kepada anak itu adalah sebenarnya perilaku yang baik-baik ya. Hmm, Meskipun orang tua ini tidak mungkin tidak salah ya, balik iya, iya. lagi ya. Orang tua tidak mungkin tidak khilaf, orang tua tidak mungkin tidak salah, Hmm, apalagi orang tua yang masih banyak belajar kan. iya, iya, iya. Dan tapi orang tua juga harus menyadari bahwa anak itu tidak selamanya benar dan orang tua juga tidak selamanya benar juga. Jadi Hmm, orang tua tuh harus terbuka gitu tentang apa yang penting dari orang tua itu untuk dilakukan. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua ibu dan ayah maksudnya ya, hmm, yang bisa dilakukan di rumah adalah dengan memberikan perhatian yang baik sebenarnya kepada anak. Nah, itu perilaku memberikan perhatian. Perhatian itu jangan sesama anak, dengan pasangan juga kita harus memberikan perhatian ya, kayak dengan ayah misalnya. iya, iya, iya. Jadi anak itu dari rumah tuh sudah merasa kayak perasaan yang hangat di rumah itu Hmm, dia diterima, dia dianggap. Jadi anak-anak yang demikian itu akan merasa harga dirinya tinggi. Ketika dia dewasa, dia akan merasa harga dirinya yang tinggi. Jadi orang tua, ayah atau ibu bisa melakukan hal-hal yang positif di depan anak ya. Seperti menerapkan mengurangi obrolan yang keras-keras, suara yang atau keras, yang tidak penting yang ya. tidak penting. Betul, Iya, betul. iya, oke. Eh, ada asumsi yang berkembang di luar yang mengatakan bahwa jika anak diasuh oleh bapak, maka anak tersebut akan cenderung lebih keras. Namun, ada lagi yang mengatakan bahwa jika anak itu diasuh oleh ibu, artinya lebih banyak dekat dengan ibunya, maka anak itu akan cenderung lebih lembut. Nah, ini apakah mitos ataupun fakta? Nanti akan kita kupas lagi lebih dalam dengan Bu Nur ya, tentang benar enggak asumsi yang berkembang tersebut. Tentunya setelah eh, iklan ini kita akan kupas itu kembali. Jangan kemana-mana pemirsa SPTV, kami akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sungai Penuh Televisi SPTV saat ini sudah migrasi ke digital dan sudah mengudara. Saya menghimbau kepada masyarakat Kota Sungai Penuh untuk menonton siaran SPTV yang informatif, edukatif, menghibur, dan berazaskan pada budaya serta kearifan lokal Kota Sungai Penuh. Ayo nonton SPTV, SPTV Inspirasi Uhang Kito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya Ogi Sandria dan tentunya saya masih bersama dengan Bu Nur yang akan membahas tentang dampak pola asuh orang tua terhadap perkembangan psikologi anak. Nah, kita sambung tadi Bu Nur terkait dengan mitos ataukah fakta ini. Jika anak itu lebih dekat ataupun banyak diasuh oleh bapaknya, anak itu akan menjadi pribadi yang akan bertemperamen keras. Atau anak yang diasuh oleh ibunya akan menjadi pribadi yang lembut. Bagaimana kira-kira ini? Ini mitos ataukah fakta, Bu Nur? Oke, kita berbicara dulu Mhm. ya. Sebenarnya kalau pertanyaannya tadi, apakah anak yang diasuh oleh ibu Mhm. lebih lembut atau ayah lebih keras? Mhm. Nah, itu sebenarnya jawabannya adalah sebenarnya enggak ya. Kenapa? Mitos ya? Ya, mitos. Karena uh, kita juga sering kan melihat Mhm. bahwa sebenarnya ada juga ibu yang lebih keras daripada ayah, ada juga ayah yang lebih lembut daripada ibu. Mhm, Nah, itu mhm. sebenarnya mengasuh anak itu bukan tentang ayah saja, tentang ibu Iya, saja, iya, iya. namun mengasuh anak itu adalah kerjasama antara ibu dan ayah. Jadi sebenarnya anak itu akan melihat perilaku ibu dan ayah di rumah. Bagaimana sebenarnya peran ayah, peran ibu itu terlihat di rumah. Bukan cuman dari ayah saja, dari ibu saja. Anak itu akan diasuh oleh orang tua, kedua orang tuanya. Nah, perilaku jawabannya sih enggak ya, karena bisa jadi ayah tuh tidak selalu berkarakter yang demikian, Iya, yang iya, iya. tegas, yang keras. Tapi balik lagi ke gaya pengasuhan tadi. Mhm. Apa sih sebenarnya pola asuh yang diterapkan, bukan tentang pribadi yang menerapkan tersebut. Iya, iya, iya. Jadi itu bisa dikatakan mitos ya, karena tergantung lagi ke orang tuanya ya. Ada orang tua yang ibunya lebih keras mungkin atau ayahnya lebih lembut. Bisa-bisa saja ya. Oke, Bu Nur. Bagaimana cara orang tua ini mendidik anaknya dengan baik ini supaya nanti ketika dewasa anak-anak tersebut bisa menjadi pribadi yang tangguh, bekerja keras, mandiri ya, kemudian juga bisa diandalkan. Bagaimana cara mendidik anak sejak dini sehingga terbentuk karakter yang tersebut? Oke, sebenarnya saya ingin tahu dulu ya, Hmm. sebenarnya untuk mendidik anak yang terbaik itu sebenarnya tidak semua anak itu akan menjadi pribadi yang terbaik ya. Tapi Iya, iya. terbaik itu Hmm. adalah versi orang tuanya dulu. Iya, Bagaimana iya. sih sebenarnya anak yang terbaik itu? Kita tuh harus mengetahui dan menurut saya juga ya orang tua di Kerinci ini atau di Hmm. Sungai Penuh ini sudah lumayan kreatif. Terus mereka juga sudah berusaha maksimal pastinya untuk membuat Hmm. anaknya itu menjadi anak yang terbaik. Nah, Iya. caranya adalah dengan mengasuh tentunya. Bagaimana sebenarnya pengasuhan yang kita terapkan? Bagaimana kita memberikan asuhan yang baik kepada anak? Nah, kalau pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya mengasuh anak dengan baik? Hmm. Ya, seperti tadi ya, kita mungkin tidak bisa 100% sempurna untuk mengasuh Hmm. anak, tapi kita bisa menerapkan pola asuh yang baik. Nah, pola asuh yang baik itu adalah pola asuh yang bisa mendengarkan keluhan anak, tapi kita juga bisa membatasi sebenarnya bagaimana anak itu harus berperilaku gitu loh. Hmm. Nah, hal-hal kecil juga adalah kita tuh bisa berkomunikasi dengan anak sih. Kita penting untuk melakukan komunikasi dengan anak. Kita bisa tahu apa yang dirasakan anak, itu mempengaruhi emosinya Iya, dia iya, ya. iya. Bagaimana apa sih ya ini dari kecil ya, Iya, dari iya. anak SD itu kita sudah bisa latih komunikasi yang baik Hmm. untuk membentuk emosinya. Jadi dari kecil misalnya ya, Hmm. kita bisa melakukan obrolan sebelum tidur dengan anak gitu. Hmm. Kayak bagaimana sih kamu tadi pagi, apa yang kamu rasakan? Hmm. Gimana di sekolah? Itu Iya, kan iya, iya. pertanyaan yang baik. Pertanyaan itu akan mempengaruhi bagaimana anak itu merasa dihargai. Iya, Oh iya, iya. iya ya, aku dihargai sama orang tua gitu. Nah, Hmm. itu pola asuh yang demikian. Terus juga kedua adalah orang tua tuh terlibat dengan kehidupan sehari-hari anak. Iya, iya, Jadi, iya. nah zaman sekarang ini nih banyak orang tua yang bermain handphone di depan anak ya. Kayak Hmm. sibuk dengan kegiatan Dunia sendiri ya. handphone, menonton Iya, live iya. Iya, iya, misalnya. iya, iya. Tapi tentu tidak semua orang tua demikian ya. Hmm. Nah, cara yang dilakukan adalah kita harus lebih bisa melibatkan waktu dengan anak, Bang. Hmm. Jadi kayak orang tua mungkin bisa bermain handphone di jam-jam tertentu, tapi Hmm. bukan di dalam kegiatan anak, mengajak anak bermain misalnya. Kenapa anak-anak juga cenderung bermain handphone? Karena Iya, iya, orang iya. tuanya juga banyak yang bermain handphone di zaman sekarang ini kan.
Tapi kita bisa misalnya dia bermain handphone ketika anak tidur, misalnya Hmm. begitu. Atau kita bisa melakukan kegiatan nanti setelah pulang sekolah, kita menjemput anak sekolah, terus kita pulang kita bermain sebentar dengan anak. Hmm. Terus itu hal yang positif sih. Itu membantu untuk anak bisa lebih baik. Kemudian Bu Nur, Oke. ini terkait juga dengan pola asuh. Hmm. Kapan sih anak itu dipisahkan tidur dari orang tuanya atau dengan orang dewasa? Itu kapan dan ada nggak pengaruhnya ketika dia sudah eh, rasa ingin tahunya sudah tinggi, kemudian dia masih masih tidur dengan orang tua atau dengan orang dewasa, ada nggak pengaruhnya terhadap perkembangan psikologinya? Oke, nah itu pertanyaan yang demikian. Nah ini balik ke budaya sebenarnya Iya, ya. iya, iya. Budaya kita ya biasanya itu Hmm. orang-orang Indonesia itu cenderung tidak memisahkan anak karena takut Hmm, ya anak dari kecil itu dicuri ya. iya benar dicuri, terus dia Heeh. takut anak itu nanti menangis ketika malam hari. Hmm. Namun sebenarnya di luar negeri itu Bang, anak-anak itu dari lahir sudah dipisahkan dari orang tuanya, tidur. Eee, Tidur mereka itu sudah tidak bersama dalam satu kamar dengan orang tua. Hmm. Nah, mungkin ini masih menakutkan ya untuk orang-orang Indonesia ya, maksudnya kita juga masih terasa takut ya. Iya, iya, Saya iya. pribadi merasa takut juga sih membiarkan anak ya, Iya, iya. tapi balik lagi, sebenarnya itu positif sih untuk membiarkan anak dari kecil tidur sendiri, tapi dengan pelatihan-pelatihan tertentu ya, jangan Hmm. sembarangan gitu. Karena biasanya anak itu ada namanya sleep training. Nah, sleep training Oh, itu adalah apa ya, pelatihan tidur. Nah, jadi anak itu biasanya akan ada waktu-waktu tidurnya kapan, hmm. anak itu akan menyadari. Misalnya nih Bang, anak-anak itu kita akan latih gitu. Kayak ketika dia sudah pakai baju tidur, nah itu jamnya mereka tidur. Nah, itu biasanya diterapkan Secara oleh psikologinya tuh gimana, Bu? oke. Berpengaruh nggak dia tidur sendiri atau masih dengan orang lain? Kalau dia tidur sendiri itu Bang, Hmm. biasanya anak-anak yang demikian itu cenderung mandiri ya. Akan menjadi anak yang mandiri ya? Mhm. Oke. Mandiri dan berinisiatif ya karena biasanya, karena dia dari kecil sudah diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatannya sendiri ya, Jadi demikian. akan lebih baik untuk psikologi anak itu sendiri ya. Iya. Oke, benar. Ini tadi kita sudah banyak membahas tentang kehidupan anak itu di lingkungan keluarganya, artinya di internalnya. Kira-kira di eksternal ada nggak yang mempengaruhi kehidupan anak itu yang berhubungan langsung dengan psikologinya seperti anggaplah zaman saat ini kan kalau di luar anak itu kalau nggak main gadget mungkin nggak keren ya. Apalagi ini anak SD loh, anak SD sudah banyak yang main gadget ya, main game ya, dan terkoneksi dengan internet. Nah, ini terkoneksi dengan internet kira-kira berpengaruh nggak dengan psikologinya di usia mereka yang masih anak-anak sudah terkoneksi dengan internet dan sudah main game. Oke, sebenarnya yang main game, main Hmm. handphone itu bukan anak SD aja ya sebenarnya. Iya, Dari iya, anak iya. umur 4 tahun tuh mereka sudah Diajarkan ya. bukan diajarkan ya, Hmm. kita sebutnya mereka sudah main tuh. Iya, 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 iya. Sudah memegang handphone, Hmm. gawai. Dan sebenarnya hal itu tuh kita memang pengen anak kita maju untuk Hmm. mengenal digital Hmm. digital ya. Ya. Tapi hal yang demikian itu perlu dikurangi dan memiliki durasi-durasi tertentu. Hmm. Kenapa? Karena sebenarnya dari contoh kecil saja, Bang ya, anak-anak itu menonton film misalnya, menonton Hmm. film, anak itu kan akan terus merekam, Hmm. terus dia juga bisa nanti apalagi anak yang di bawah umur 5 tahun ya, atau 3 tahun, nanti itu bisa kesulitan untuk berkomunikasi, berbicara, terus juga Hmm. kesulitan kesulitan bersosialisasi karena dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawainya kan. Nah, itu sebenarnya berdampak ya kalau masalah anak bermain gawai, bermain handphone ya kita Ya. sebutnya ya, bermain handphone. Berdampak sih ke kehidupan, terutama ke sosialisasi anak sama perkembangan anak ya. Oke, 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 oke. Jadi dampak dari luar tadi anggaplah terkoneksi dengan dunia luar ya, internet akan berdampak bagi psikologi anak, Mhm. terutama bagi prestasinya ya. Mmm, Mungkin karena dia cenderung asik dengan gamenya ya, sehingga menjadi lupa dengan tugasnya, lupa dengan pelajarannya. Dan ini kira-kira menurut Bu Nur banyak dampak negatifnya atau positifnya anak itu terkoneksi dengan internet ataupun Android? oke dampaknya, tentu dampak positifnya juga ada ya. Ya, ya, ya. Kenapa? Karena Hmm. anak itu lebih modern misalnya, lebih Ya, mengetahui hmm. dunia luar. Tapi kalau dampak negatifnya juga ya, apabila dia tidak dikontrol dengan baik. Jadi lebih bagus anak itu diberikan Android atau tidak untuk usia anak-anak nih? Usia berapa dulu ini? Balita sampai dengan anak-anak. Oke, kalau untuk balita saya rasa itu cukup untuk
melakukan komunikasi dengan orang tua saja dulu, untuk Hmm. mengenal pemahaman. Anak itu lebih baik kita bentuk, sifatnya dulu, attitude-nya dulu. Hmm. Nanti ketika dia sudah mulai di usia sekolah, anak itu akan mengenal handphone dengan sendirinya kok. Iya, 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 Anak-anak iya. tuh akan pintar dengan sendirinya kok. Kenapa anak-anak di zaman era-era gen-gen kita ya, mereka lebih suka bersosialisasi karena mereka tuh jarang bermain handphone ya. Kegiatan di sore Hmm. hari itu adalah bermain Iya, dengan iya, iya. teman-teman kan. Nah, itu kan kita karena tugas perkembangan anak itu biasanya dari balita itu dia masih di psikososialnya, Iya, dia iya, iya. masih untuk berkembang ya. Jadi Hmm. sebaiknya orang tua itu meluangkan waktu. Nah, kalau memang ketika dia sekolah, usia sekolah sudah memaksa dia untuk bermain handphone, apalagi kemarin dampak pandemi ya, mau tidak mau Iya, anak-anak iya, itu iya. lebih banyak di rumah ya. Nah, itu kita harus atur durasi waktunya, atau kita juga bisa atur kapan sebenarnya anak bisa bermain game atau Hmm. bermain handphone. Gitu Iya, sih. iya, iya. Jadi tidak boleh kelamaan main HP Oh ya. ya, tentu. Tidak boleh terlalu lama terkoneksi dengan internet karena internet sekarang ini kalau Android biasanya tinggal tekan apa, Keluar dampak aja. negatifnya juga ada kadang tuh. Bisa bisa di-searching hal yang negatif. Nah, apalagi anak ini rasa ingin tahunya kan tinggi nih. Tinggi. Nah, dia melihat konten-konten kekerasan mungkin, konten pornografi mungkin. Ini berpengaruh enggak terhadap perkembangannya nih? Karena tadi Ibu Nur bilang memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi nih. Mm. Kira-kira bisa enggak berpotensi anak seperti itu dan apa dampaknya? Ya, tentu itu sangat berpengaruh ya, Hmm. apalagi seperti iklan-iklan yang Bang Ogi sebutkan tadi Iya. ya, itu kan sering muncul. Nah, Hmm. itu pentingnya pengawasan orang tua. Iya, iya. Ketika anak bermain handphone, itu penting sekali pengawasan dari Hmm. orang tua, karena orang tua itu bisa melihat apa sih yang dilihat oleh anak itu, Hmm. apa sih orang tua itu boleh kok mengecek handphone anak, apa sih riwayat-riwayat yang dia lakukan Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, itu penting sebenarnya. Kenapa? Karena kita tuh tidak tahu sebenarnya yang dilakukan oleh anak ya di luar kita, apalagi yang iklan-iklan yang tidak tahu tadi. Anak-anak itu kan pinter ya, masih Iya, iya, dirasa iya. ingin tahu yang tinggi Hmm. gitu. Nah, itu sangat perlu kontrol dari orang tua, apalagi anak-anak sekolah ya, di usia sekolah itu sangat perlu monitoring dari orang tua ya. Iya, Gimana iya, pun iya. orang tua itu harus terlibat. Makanya saya bilang tadi, orang tua itu nggak boleh membiarkan anak sepenuhnya, Bang Ogi. Untuk kita sebenarnya percaya kepada anak sepenuhnya itu bukan juga hal yang baik. Apalagi saat ini Bu Nur kalau sudah main di Android biasanya fokusnya Ke situ. fokus ke situ, nggak fokus ke pelajarannya, nggak fokus ke apa, tugasnya, malah lebih fokus ke main game. Hmm. Ya, kalau dulu, sama dulu itu, biasanya kami nonton tuh kan hari Minggu. Ya, jadi ya hari Minggu saja kita tunggu pas di hari libur, ada film-film apa, kartun, ya kita tunggu dari Minggu ke sekarang enggak kan, setiap saat anak tuh sudah bisa nonton kartun, sudah bisa nah, untung kalau itu kartun yang tonton. Bagaimana kalau hal-hal yang negatif? Negatif. Tentunya ini membutuhkan penguasaan yang ekstra dari orang tua ya. Dan kalau bisa apa namanya mengatur waktu benar ya untuk main HP jangan juga terus-terusan ya Ah, iya, karena tentu. akan mengalihkan fokusnya. Oke, eh terakhir nih Bu Nur ya kita telah sampai di penghujung nih. Yang terakhir, apa kesimpulan Bu Nur tentang pendidikan yang terbaik dalam keluarga nih supaya anak tadi bisa sukses nanti secara psikomotornya dan juga secara psikologisnya. Kesimpulannya saja Bu Nur. Oke, jadi ini buat orang tua di luar sana ya, buat orang tua yang sudah cerdas sekarang ini Ya. ya. Saya menyebutnya cerdas karena kenapa? Karena sangat mudah mengakses informasi mengenai bagaimana mengasuh anak dengan baik. Mm, Parenting ya, kita mm. sebutnya Ya parenting parenting ya. masih sangat mudah. Orang Mm, tua itu bisa cari di internet, mm. bisa ikut kelas misalnya. Dan satu lagi ya, kita tuh tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sempurna buat anak. Tapi kita bisa memberikan yang terbaik dari versi kita buat anak. Dan bagaimanapun anak, apapun yang terjadi pada anak ya, sebenarnya anak itu harus merasa tetap dihargai. Jadi orang tua berikan kesempatan untuk anak menyampaikan apa yang dia rasakan, karena itu sangat membentuk anak di kemudian hari. Nah, Hmm. 5 tahun pertama anak itu adalah golden age-nya dia. Jadi Hmm. manfaatkanlah waktu orang tua dengan anak di 5 tahun tersebut. Kenapa? Karena nanti itulah yang mempengaruhi anak yang kita bentuk dari kecil. Bagaimana dia Hmm. dewasa, itu adalah bentukan yang kita bentuk ketika dia kecil. Dan jadi orang tua itu
terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan anak sehari-hari. Nah, apapun yang terjadi itu anggaplah anak kita tuh adalah mutiara yang berharga buat kita gitu loh. Kenapa? Karena kita yang bisa memberikan dampak yang positif buat anak. Nah, perihal melahirkan anak itu kan adalah urusan sehari ya, Iya, sejam iya, iya. atau 9 bulan mungkin. Iya, iya. Tapi menjadi orang tua itu adalah tugas seumur hidup dari orang tua. Nah, lakukanlah yang terbaik untuk anak-anakmu ketika dia masih kecil, karena itu mempengaruhi psikologis anak ketika dewasa. Ya, baik pemirsa, telah sampai kita pada penghujung acara. Intinya bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan hal yang terpenting bagi anak itu sendiri. Jadi, sebagai orang tua, maka didiklah anak sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan norma, sesuai dengan kewajaran, dan didiklah anak dengan kelembutan. Tadi kata Bu Nur bahwa jangan mendidik anak dengan terlalu otoriter. Maka berikanlah anak itu pilihan supaya dia bisa menentukan mana yang terbaik dan mana yang buruk. Ketika demikian, maka insya Allah anak akan menjadi anak yang demokratis dan menjadi pribadi yang tangguh di kemudian hari. Demikian, saya Ogi Sendia dan juga Bu Nur Auliadina. undur diri dari pemirsa sekalian. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.